Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Guru Paroki ICC. Hari ini, hari Kamis tanggal 19 Juni, hari biasa pekan ke-9. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai ayat 15 dengan tema doa dan pengampunan. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini berbicara tentang bagaimana kita harus berdoa dan doa apa yang harus kita doakan. Dikatakan tadi bahwa kalau kita mau berdoa, janganlah berdoa dengan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, yakni doa yang panjang-panjang. Doa yang panjang-panjang bisa membuat kita berdoa hanya dengan pikiran, dengan merangkai kata-kata yang indah, tapi bukan lahir dari hati kita. Seperti seorang pemuda yang hebat merangkai kata sehingga disebut penggombal. Karena bukan dari hati yang tulus, tapi sebatas kata-kata belaka. Komunikasinya hanya sepihak, yakni dari diri kita. Doanya terlalu panjang, sehingga tidak ada waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Terkesan bahwa kita hanya mementingkan kebutuhan kita sendiri. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, salah satu warisan doa yang paling indah dan sangat berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini kita diajak oleh Yesus untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Hubungan yang sangat dekat antara Bapa dengan anak. Saudara-saudari, ketika kita menyadari bahwa Allah itu Bapa kita, maka tidak ada yang harus kita takutkan. Dan jika kita juga merasakan bahwa Allah itu Bapa kita, hubungan kita dekat dengannya, maka kita akan selalu berusaha melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaannya. Kita akan selalu mencari apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan. Kita akan memberikan Allah itu meraja atas hidup kita dan memberikan diri kita juga dipakai olehnya untuk menjadi alatnya. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak mencari dan mengejar kemuliaan diri, karena segala sesuatu yang ada pada kita sesungguhnya adalah milik Tuhan dan harus kita gunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari, kesadaran ini yang penting, walaupun disadari sangat sulit.
Karena sering terjadi kita lebih cenderung memuliakan diri kita dan merasa bahwa apa yang kita miliki semua karena usaha dan kerja keras kita. Karena itu, ketaatan dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan itu sangat penting sekali. Sering orang semangat dalam memohon sesuatu kepada Tuhan, berdoa novena, devosi kepada santa dan santo, tidak mengenal waktu. Tetapi ketika permohonannya belum terkabul, mulailah pelan-pelan mundur dan malas untuk berdoa. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berserah kepada Allah. Sebab Bapa yang Maha Pengasih itu mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik bagi kita. Bukan saja untuk hidup kita di dunia, tetapi juga hidup kita kelak di surga. Saudara-saudari, ungkapan penyerahan diri yang total oleh Yesus ketika di Getsemani, yang dikatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Suatu ketaatan yang sungguh luar biasa. Ketaatan Yesus pada kehendak Bapa inilah, maka ia dapat menggenapi rencana keselamatan Allah dengan wafat, disalib, dan kebangkitannya. Saudara-saudari, semoga kita pun mampu taat dan menyerahkan diri kita kepada Allah, sehingga kita dapat mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Dengan demikian, layaklah kita memohon kepada Tuhan untuk rezeki kita setiap hari. Berilah kami rezeki pada hari ini. Setiap hari kita meminta rezeki kepada Tuhan. Rezeki setiap hari adalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan kita mendapatkan rezeki hari ini dan menikmatinya. Maka ingatlah bahwa semua rezeki yang kita terima adalah semata-mata berkat dari Tuhan. Dan rezeki itu bukan milik kita sendiri. Karena itu kita harus ingat orang lain, terutama mereka yang berkekurangan, agar mereka pun beroleh berkat dari Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita menjadi orang yang egois dan tidak mau peduli pada orang lain, tidak tahu bersyukur, kita salah. Dan hendaklah ketika kita salah, kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan ketika orang lain juga kurang peduli pada kita dan orang lain, hendaklah kita juga berani untuk mengampuninya. Karena Tuhan akan mengampuni kita kalau kita juga mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain sesungguhnya bukan saja demi orang itu, tetapi sebaliknya demi kebaikan diri kita sendiri, supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Lewat doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita pertama, meminta dengan tulus dan dengan rendah hati, percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Kedua, dalam seluruh kehidupan kita, kita harus hidup demi kemuliaan nama Tuhan, bukan demi kemuliaan diri kita. Ketiga, rezeki dan pengampunan adalah dua hal yang sangat terkait. Kita telah menerima berkat dari Tuhan, maka kita juga harus berbagi berkat untuk sesama, sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada permusuhan. Maka dengan demikian, kita dapat hidup dalam damai sejahtera dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan apa